Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Mentari pagi menembus sela-sela tirai kamar kecil di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Udara terasa lembut, burung-burung berkicau di halaman, dan aroma kopi buatan Bu Rina memenuhi udara. Di ruang tengah, seorang wanita muda bernama Fitri, 26 tahun, sedang duduk di meja makan sambil menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. Wajahnya lembut, berhijab rapi, dan matanya menatap dengan penuh semangat. Fitri bekerja di sebuah perusahaan distribusi makanan besar sebagai staf administrasi. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin, teliti, dan selalu ceria meski hidupnya jauh dari kata mewah. Sejak kecil, ia terbiasa hidup sederhana bersama kedua orang tuanya, Pak Harto, seorang pensiunan tentara, dan Bu Rina, ibu rumah tangga yang sabar. Pagi itu, seperti biasa, Pak Harto duduk di teras rumah dengan secangkir kopi panas di tangannya. Tubuhnya masih tegap meski sudah menua, rambutnya sudah mulai memutih, dan wajahnya memancarkan wibawa khas seorang mantan tentara. "Fitri, jangan lupa makan sebelum berangkat kerja," ujar Bu Rina lembut sambil menata nasi goreng di piring. "Iya, Bu. Hari ini aku ada meeting pagi, jadi harus datang agak awal," jawab Fitri sambil tersenyum. Pak Harto memandangi putrinya itu dengan penuh kasih. "Kamu kerja jangan terlalu keras, Nak. Jangan sampai sakit. Uang bisa dicari, tapi tubuh kalau rusak, nggak bisa diganti." Fitri tertawa kecil. "Iya, yah. Fitri tahu kok." Fitri janji bakal jaga diri. Bagi Pak Harto dan Bu Rina, Fitri adalah kebanggaan. Mereka tahu anak sematawayangnya itu tumbuh dengan penuh perjuangan. Sejak kecil, Fitri selalu berusaha membuat orang tuanya bangga. Ia tidak pernah menuntut banyak, hanya ingin membuat mereka bahagia dan tidak kekurangan. Setelah sarapan, Fitri berpamitan sambil mencium tangan kedua orang tuanya. "Doakan Fitri ya, Yah, Bu. Semoga harinya lancar." Pak Harto menepuk bahunya pelan. "Selalu, Nak. Tuhan pasti jagain kamu." Kantor tempat Fitri bekerja tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sebuah gedung 3 lantai di kawasan bisnis kecil di Jakarta Timur. Pekerjaannya tidak glamor, tapi cukup stabil dan membuatnya bisa menabung sedikit demi sedikit. Ia punya mimpi sederhana, bisa membahagiakan orang tuanya dengan membeli rumah yang lebih layak dan membawa mereka umrah suatu hari nanti. Siang itu, saat Fitri sedang menata berkas di meja, seorang pria mendekatinya dengan senyum ramah. Pria itu tinggi, berkulit cerah, mengenakan kemeja biru rapi. Matanya tajam tapi hangat. "Fitri, ini laporan untuk divisi marketingnya?" tanyanya. "Oh, iya, Mas Tony. Ini sudah saya susun berdasarkan data bulan kemarin," jawab Fitri sopan. Pria itu, Tony, adalah manajer muda di perusahaan itu, baru bergabung beberapa bulan sebelumnya. Usianya sekitar 30 tahun, cerdas, dan cukup populer di kalangan karyawan wanita karena wibawanya. Tapi di balik ketegasannya, Tony selalu bersikap lembut kepada Fitri, berbeda dari caranya memperlakukan karyawan lain. "Kerjaan kamu selalu rapi, Fitri. Saya suka cara kamu ngatur data. Kalau semua orang kayak kamu, kerjaan saya bisa lebih cepat," kata Tony sambil tersenyum kecil. Fitri tersipu malu. "Terima kasih, Mas. Fitri cuma berusaha melakukan yang terbaik." "Dan itu kelihatan," jawab Tony sambil berlalu dengan langkah mantap. Ucapan sederhana itu membuat jantung Fitri berdebar. Ada sesuatu pada Tony yang membuatnya merasa aman sekaligus gugup. Mungkin karena caranya menatap, atau mungkin karena suaranya yang tenang tapi berwibawa. Hari-hari berikutnya, Tony semakin sering berinteraksi dengan Fitri. Awalnya hanya soal pekerjaan, tapi lama-lama mulai meluas ke hal-hal pribadi. Tony kerap menawari Fitri untuk makan siang bersama, atau mengantarnya pulang ketika hujan turun. Suatu sore, saat mereka duduk di kantin kantor, Tony menatap Fitri dengan serius. "Fitri, kamu selalu kerja keras ya? Tapi aku jarang lihat kamu keluar nongkrong atau bersenang-senang." Fitri tersenyum canggung. "Hehe, aku lebih suka di rumah, Mas. Bantuin ibu, nemenin bapak." Tony tersenyum lembut. "Jarang lo sekarang ada perempuan kayak kamu. Sederhana,
tapi punya hati yang tulus. Fitri terdiam. Ucapan itu menembus hatinya. Tapi aku suka begitu. Mas, aku cuma pengen hidup tenang, nggak neko-neko. Balasnya pelan. Tenang itu bagus. Aku juga pengen hidup yang tenang, kata Tony dengan pandangan jauh. Mungkin kita sama ya, Fit. Ucapan itu menjadi awal kedekatan mereka. Dari obrolan sederhana, tumbuh perhatian, dan dari perhatian itu tumbuh rasa. Fitri mulai merasa Tony adalah sosok yang bisa ia andalkan. Ia tak pernah menyangka, pria setampan dan terpandang seperti Tony akan tertarik pada dirinya yang biasa saja. Malam itu di rumah, Bu Rina memperhatikan anaknya yang terus tersenyum sambil memainkan ponselnya. Fitri, kok senyum-senyum sendiri? Tanya ibunya curiga. Fitri tersipu. Enggak, Bu, cuma lagi baca pesan dari teman kantor. Pak Harto yang duduk di kursi dekat televisi ikut menimpali. Teman kantor laki-laki? Fitri langsung panik. Hehe, iya, yah, tapi cuma teman kok. Pak Harto menatapnya dengan wajah serius tapi lembut. Hati-hati, nak. Jangan gampang percaya sama laki-laki, apalagi kalau baru kenal. Dunia ini keras. Fitri mengangguk. Iya, yah, Fitri tahu. Namun di hatinya, ia merasa Tony berbeda. Ia merasa Tony tulus dan tidak seperti laki-laki lain yang hanya memuji di awal lalu menghilang. Tony datang membawa ketenangan. Beberapa minggu kemudian, Tony mulai sering datang ke rumah Fitri. Ia sopan, membawa buah tangan untuk orang tua Fitri, dan selalu menyapa dengan senyum ramah. Selamat sore, Pak, Bu. Maaf ganggu waktunya. Saya Tony, rekan kerja Fitri. Pak Harto menatapnya dengan mata penuh penilaian. Silakan masuk. Nak, duduk dulu. Bu Rina menyiapkan teh manis, sementara Fitri tampak gugup. Percakapan berlangsung hangat. Tony bercerita tentang pekerjaannya, tentang keluarganya yang tinggal di Bandung, dan ayahnya yang seorang kolonel. Pak Harto mendengarkan dengan hati-hati. Anak tentara ya? Tanyanya. Iya, Pak. Ayah saya, Kolonel Santoso. Beliau sudah lama dinas di luar kota. Wah, berarti sudah biasa hidup disiplinnya, ujar Pak Harto sambil tersenyum. Fitri melihat ayahnya dan Tony berbicara lancar. Hatinya lega. Ia berpikir, mungkin ini awal yang baik. Beberapa hari setelah kunjungan itu, Tony menyatakan perasaannya secara langsung. Fitri, aku serius sama kamu. Aku pengen ngajak kamu ke arah yang lebih baik. Aku pengen kamu jadi pendampingku. Fitri terkejut, matanya membesar. Mas Tony, serius? Tony mengangguk mantap. Aku nggak main-main. Fit, aku udah bilang juga ke orang tuaku. Aku mau melamar kamu. Fitri terdiam lama. Air matanya menggenang, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak bisa ia ungkapkan. Mas, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma perempuan biasa. Tony menggenggam tangannya lembut. Justru itu yang bikin aku yakin. Kamu beda, Fit. Kamu nggak cari uangku, nggak cari statusku. Kamu tulus. Aku butuh orang seperti kamu. Malam itu Fitri berdoa dengan air mata syukur. Ia merasa hidupnya akhirnya menemukan arah. Pria yang ia cintai, yang ia hormati, ingin menikahinya. Ia membayangkan masa depan yang indah, rumah kecil, kehidupan sederhana, dan keluarga yang harmonis. Ia tak tahu, di balik semua ketulusan yang ia rasakan, ada sisi gelap yang belum terlihat. Tony memang mencintainya, tapi cinta itu bukan tanpa celah. Dan kelak, cinta yang Fitri anggap sempurna ini akan menjadi awal dari luka terdalam dalam hidupnya. Sinar mentari pagi menembus kaca jendela ruang tamu rumah sederhana milik keluarga Fitri. Hari itu terasa berbeda. Udara seolah membawa aroma harapan dan kegembiraan. Bu Rina sibuk di dapur menyiapkan berbagai hidangan, kue basah, gorengan, dan teh manis hangat. Sementara Pak Harto duduk di ruang depan dengan kemeja batik rapi yang baru disetrika. Bu, undangan dari keluarga Tony katanya datang jam 10, kan? Tanya Pak Harto sambil memeriksa jam tangannya. Iya, Pak. Fitri juga sudah siap dari tadi. Jawab Bu Rina sambil tersenyum bangga. Dari dalam kamar, Fitri muncul dengan kebaya pastel lembut dan selendang batik sederhana di bahunya. Wajahnya dipoles tipis,
tidak menor, hanya sentuhan natural yang membuat kecantikannya semakin tulus. Tangannya gemetar menahan gugup, tapi matanya berbinar-binar. Fitri, cantik sekali. Puji Burina sambil menatap anaknya penuh haru. Bapak kamu sampai bengong tuh. Pak Harto tersenyum kecil. Iya. Anak bapak sekarang sudah mau dilamar orang. Cepat banget rasanya. Baru kemarin masih kuliah, sekarang sudah mau punya suami. Fitri tersipu malu. Yah. Fitri juga masih nggak percaya ini beneran terjadi. Mas Tony orangnya baik. Yah. Fitri yakin sama dia. Pak Harto mengangguk pelan, tapi dalam hati masih ada sedikit keraguan. Tony memang tampak sopan, pekerja keras, dan terhormat, tapi ada sesuatu di matanya yang tak bisa dijelaskan. Semacam kebanggaan berlebihan, seperti seseorang yang terbiasa dihormati dan sulit direndahkan. Namun melihat anaknya bahagia, ia memilih untuk diam. Pukul 10 tepat, suara mobil berhenti di depan rumah. Beberapa pria berpakaian rapi turun dari mobil hitam berkilau, diikuti Tony yang mengenakan batik elegan berwarna navy. Ia membawa senyum percaya diri dan sekotak hantaran yang dibungkus rapi. Assalamualaikum, ucap Tony sambil menunduk sopan. Waalaikumsalam, sahut Pak Harto sambil menjabat tangannya. Silakan masuk, Nak. Suasana rumah mendadak hangat dan haru. Tony memperkenalkan keluarganya, bibinya, paman, dan beberapa kerabat lain. Namun ayahnya, Kolonel Santoso, tidak bisa hadir karena sedang dalam tugas di luar kota. Ia hanya menitipkan salam dan doa untuk acara lamaran ini. Di ruang tamu, meja sudah penuh dengan hantaran yang dibawa oleh keluarga Tony. Kue, buah-buahan, perhiasan, dan satu set kebaya indah berwarna krem muda. Fitri duduk di samping ibunya dengan wajah tegang. Sementara Tony duduk berseberangan, sesekali melirik Fitri dengan senyum hangat. Acara lamaran berlangsung sederhana tapi penuh keharuan. Salah satu paman Tony menyampaikan niat baik mereka secara resmi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dari keluarga besar Bapak Kolonel Santoso datang dengan maksud meminang putri Bapak Harto dan Ibu Rina, yaitu Fitri, untuk menjadi pendamping hidup anak kami, Tony. Pak Harto menarik napas panjang. Suaranya bergetar saat menjawab. Dengan ridha Allah dan restu keluarga, kami terima lamaran ini. Semoga anak kami Fitri bisa jadi istri yang baik, patuh, dan menjaga kehormatan suaminya. Semua mata menatap ke arah Fitri yang kini menunduk menahan air mata. Tony melangkah mendekat, menatapnya penuh perasaan, lalu berbisik pelan. Aku janji, aku akan bahagiain kamu. Fitri tersenyum, meski jantungnya berdegup tak karuan. Ia percaya setiap kata yang Tony ucapkan. Ia tak tahu bahwa janji itu kelak akan berubah menjadi luka yang dalam. Setelah acara lamaran selesai, para tamu menikmati hidangan yang sudah disiapkan Bu Rina. Suasana penuh tawa dan candaan, tapi di antara itu semua, Pak Harto memperhatikan satu hal kecil yang tak banyak orang sadari. Saat salah satu kerabat Fitri, Pak Darto, menawari Tony untuk duduk di kursi plastik di teras. Tony sempat menatap kursi itu lama dan berkata, nggak apa-apa deh, saya berdiri aja. Kursinya kayaknya nggak kuat buat saya. Nada suaranya terdengar ringan, tapi ada kesan meremehkan yang membuat Pak Harto mengernyit. Ia tidak menanggapi, hanya memandang sekilas. Fitri yang mendengar pun mencoba menutupinya dengan senyum gugup. Mas Tony bercanda, Pak Darto. Dia suka begitu. Tony tertawa kecil. Iya, Pak, cuma bercanda kok. Namun dalam hati Pak Harto, ia mulai merasa ada sisi sombong dari calon menantunya itu. Sore harinya, setelah rombongan keluarga Tony pulang, rumah kembali tenang. Bu Rina sibuk membereskan gelas dan piring, sementara Fitri masih duduk di ruang tamu, menatap cincin di jarinya yang kini berkilau lembut. Fitri, suara Pak Harto memecah keheningan. Ia duduk di samping putrinya. Bapak senang kamu akhirnya dilamar orang yang kamu cintai. Tapi boleh Bapak tanya sesuatu? Fitri menoleh pelan. Boleh, yah. Bapak cuma pengen tahu. Kamu benar-benar yakin sama pilihanmu ini? Fitri menunduk, memandangi cincin itu lagi. Yakin? Yah, Mas Tony orang baik. Dia perhatian, sayang sama Fitri, dan dia punya masa depan yang jelas. Bapak nggak ragu soal itu, ujar Pak Harto perlahan. Tapi Bapak cuma takut kamu nggak tahu seperti apa hidup setelah menikah nanti.
Kadang, orang yang tampak baik di luar, belum tentu sebaik itu saat kita udah kenal lebih dalam. Fitri menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Fitri ngerti. Yah. Tapi Fitri juga percaya, semua orang punya kekurangan. Fitri siap belajar jadi istri yang baik. Pak Harto hanya bisa menghela napas dan menepuk bahu anaknya. Kalau begitu, Bapak doain yang terbaik buat kamu, Nak. Beberapa hari kemudian, Tony mulai sering datang untuk membantu Fitri dan keluarganya menyiapkan acara pernikahan. Ia tampak sangat antusias, tapi terkadang terlalu dominan. Fit, aku udah pesenin gedungnya, di hotel daerah Sudirman. Biar sekalian keren, katanya suatu sore. Fitri menatapnya ragu. Tapi Mas, keluarga aku pengennya di rumah aja. Biar lebih sederhana, hemat juga. Tony tersenyum kecil tapi nadanya terdengar kaku. Fit, kita nggak bisa gitu. Keluarga aku udah biasa acara di tempat bagus. Aku nggak mau tamuku mikir aneh-aneh. Aku tanggung semua biayanya. Kamu nggak usah khawatir. Fitri terdiam. Ia tidak ingin memperdebatkan, tapi hatinya sedikit tidak nyaman. Kalau gitu, Fitri bilang ke ibu sama bapak ya. Ucapnya pelan. Tony mengangguk cepat, seolah keputusan itu final. Malamnya, saat Fitri menceritakan hal itu, wajah Pak Harto langsung berubah. Gedung di hotel? Tanyanya tak percaya. Iya, yah. Katanya Mas Tony yang tanggung semua. Biar katanya lebih sopan buat keluarga besarnya. Pak Harto menatap istrinya sekilas, lalu berkata tenang tapi tegas. Fitri, pernikahan itu bukan soal tempat atau kemewahan. Yang penting niat dan restu orang tua. Kalau dia udah ngatur semua tanpa musyawarah, itu bukan tanda baik. Fitri terdiam. Ia tahu ayahnya benar, tapi ia juga tahu Tony keras kepala. Fitri cuma nggak mau Mas Tony kecewa. Yah, katanya lirih. Pak Harto menghela napas panjang. Ya sudah, asal kamu bahagia, Bapak nurut. Namun di matanya, ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Hari-hari berjalan cepat. Fitri disibukkan dengan fitting kebaya, undangan, dan jadwal acara. Tony selalu tampak sibuk tapi perfeksionis. Setiap detail harus sesuai keinginannya. Kadang Fitri merasa seperti boneka yang hanya mengikuti perintah. Namun setiap kali hatinya mulai resah, Tony akan menatapnya dengan lembut dan berkata, Fit, semua ini aku lakuin buat kamu. Aku pengen hari kita jadi sempurna. Aku pengen kamu jadi ratu sehari. Kata-kata itu cukup untuk menenangkan Fitri. Ia berpikir, mungkin memang begitu sifat laki-laki, ingin mengatur karena sayang. Malam menjelang hari lamaran resmi diumumkan ke keluarga besar, Fitri duduk di teras rumah sambil menatap langit. Bintang-bintang berkerlap-kerlip di atas sana. Ayahnya menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Masih belum tidur? Tanya Pak Harto sambil duduk di sampingnya. Nggak bisa, yah, kepikiran terus. Besok hari besar, jawab Fitri tersenyum gugup. Pak Harto menatap langit sejenak. Fitri, kamu tahu nggak kenapa Bapak khawatir? Fitri menatap ayahnya. Kenapa, yah? Karena Bapak cuma punya kamu. Kalau kamu salah pilih orang, yang paling sakit itu bukan cuma kamu, tapi Bapak juga. Fitri menunduk, air matanya menggenang. Ia menggenggam tangan ayahnya erat. Fitri janji nggak akan kecewain Bapak. Fitri yakin Mas Tony orang baik. Pak Harto tersenyum tipis. Semoga benar begitu, Nak. Semoga Tuhan jaga kamu dari orang yang salah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma melati yang tumbuh di taman depan rumah. Malam itu terasa tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang menggantung di udara, firasat yang belum sempat mereka mengerti. Fitri menatap langit, membayangkan dirinya berjalan menuju pelaminan di hari bahagianya nanti. Ia tak tahu, hari itu bukanlah awal kebahagiaan seperti yang ia impikan, melainkan awal dari kehancuran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah lamaran terasa seperti mimpi indah bagi Fitri. Seolah seluruh semesta sedang berpihak padanya. Sejak pagi, rumahnya tak pernah sepi dari tamu dan saudara yang datang membantu. Dari dapur terdengar suara riuh ibu-ibu yang sibuk menyiapkan makanan untuk tamu, sementara di ruang tamu, para kerabat berdiskusi tentang undangan, dekorasi, dan baju pengantin. Fitri duduk di kamarnya, menatap selembar kertas berisi daftar persiapan pernikahan.
Di sana tertulis hal-hal penting yang harus diselesaikan. Dari catering, undangan, hingga busana pengantin. Ia menarik napas panjang, sedikit gugup namun juga bahagia. Hari yang ia impikan sejak kecil kini benar-benar akan tiba. Fit, ini contoh undangannya. Cantik banget. Kamu mau yang model bunga atau yang minimalis aja? Suara ibu memecah lamunannya. Fitri tersenyum kecil. Lalu mengambil 2 contoh undangan yang dibawa ibunya. Yang bunga aja, Bu. Kayak lebih hangat, ya. Jawabnya lembut. Ibu mengangguk. Matanya berbinar bahagia. Iya, ibu juga suka yang itu. Biar lebih berkesan. Sore itu, Tony datang bersama keluarganya untuk membicarakan beberapa hal terkait persiapan. Fitri menyambutnya dengan senyum hangat. Tony tampak gagah dengan kemeja putih dan celana hitam, gaya rambutnya rapi, dan senyumnya seperti biasa, menenangkan. Ayahmu mana? Fit? Aku mau ngobrol sebentar soal resepsi nanti. Tanya Tony sambil duduk di ruang tamu. Lagi di bengkel kecil, Ton. Sejak pensiun, ayah sering bantu teman buka bengkel. Nanti malam pulang? Jawab Fitri sambil menuangkan teh hangat. Oh, ya sudah. Santai aja. Aku cuma mau pastiin soal tempat duduk keluarga nanti. Kan ayahku pengen diatur khusus buat tamu kehormatan. Ucap Tony dengan nada ringan. Fitri menatapnya sekilas. Ada nada berbeda di suara Tony. Entah kenapa, akhir-akhir ini Tony sedikit berubah. Kalau dulu ia lembut dan penuh perhatian, kini sesekali muncul nada sombong dalam ucapannya. Tapi Fitri mencoba memaklumi. Mungkin karena tekanan menjelang pernikahan. Baik, nanti aku sampaikan ke panitia dekorasi, katanya pelan. Beberapa hari kemudian, mereka berdua pergi ke gedung resepsi yang akan dipakai untuk meninjau lokasi. Tony tampak bersemangat memberi instruksi kepada tim dekorasi. Namun, tanpa sadar, ia mulai menampakkan sisi yang belum pernah Fitri lihat. Ini karpet warnanya salah. Aku minta putih tulang, bukan krem. Seru Tony dengan nada tinggi pada dekorator. Fitri tertegun. Ia menatapnya, lalu mencoba menenangkan. Tony, nggak apa-apa kok. Nanti bisa diganti. Tony menoleh tajam. Kamu tahu nggak, Fit? Aku udah bayar mahal. Masa hasilnya begini? Kalau kamu yang atur semua ini, tolong jangan asal. Fitri terdiam. Hatinya perih mendengar nada keras itu. Ia mencoba menelan rasa sakitnya, berpikir mungkin Tony hanya stres. Maaf ya, aku cuma bantu sebisaku, jawab Fitri dengan suara gemetar. Namun malam itu, saat Fitri pulang ke rumah, ia tak bisa menahan tangis. Ia menatap foto mereka berdua yang terpajang di meja rias. Foto saat lamaran yang begitu indah. Kenapa kamu berubah, Ton? Bisiknya lirih. Hari demi hari berlalu. Persiapan terus berjalan. Namun di balik senyum Fitri yang dipamerkan di depan semua orang, hatinya semakin cemas. Ia sering mendapat kabar dari panitia atau rekan Tony bahwa Tony mulai bersikap terlalu dominan, bahkan menyinggung orang lain. Suatu malam, ayah duduk di beranda, menatap bintang. Fitri menghampiri, duduk di sampingnya. Ayah, panggilnya pelan. HM? Sahut sang ayah tanpa menoleh. Kalau calon suami kita tiba-tiba berubah, ayah, apa harus tetap dilanjut? Tanyanya lirih. Ayah menatapnya, lalu tersenyum lembut. Fitri, semua orang pasti punya masa di mana mereka terlihat buruk. Tapi kalau dia mencintaimu, dia akan sadar dan berubah. Namun kalau dia merendahkanmu, kamu harus tahu kapan berhenti sebelum terlambat. Fitri menunduk, menatap jari-jarinya yang saling bertaut. Ucapan ayahnya menancap di hatinya. Ia hanya bisa berharap, Tony hanyalah sedang terbebani, bukan berubah sepenuhnya. Keesokan harinya, Tony datang lagi ke rumah membawa ayahnya, Kolonel Santoso. Fitri dan keluarganya menyambut dengan hangat. Kolonel Santoso adalah pria yang berwibawa dan ramah. Berbeda jauh dari kesan keras yang dibayangkan Fitri. Fitri, ayah Tony sering cerita kalau kamu anak baik. Katanya kamu juga kerja sambil bantu orang tua, ya? Tanya Kolonel Santoso dengan senyum hangat. Fitri menunduk malu. Iya, Pak. Saya bantu ibu di toko kecil kami. Kolonel tertawa kecil. Bagus. Calon menantu yang rajin. Tony hanya tersenyum tipis. Tapi Fitri sempat melihat tatapan tidak suka dari matanya.
Seolah ia tidak senang melihat ayahnya terlalu akrab dengan keluarganya yang sederhana. Dalam hati, Fitri mulai resah. Tapi ia memilih diam. Ia masih percaya bahwa cinta bisa mengalahkan perbedaan. Bahwa semua ini akan berakhir bahagia. Ia tak tahu, badai besar justru sedang menunggu di hari paling sakral dalam hidupnya. Dan tanpa ia sadari, satu tindakan kecil Tony kelak akan menjadi awal dari kehancuran segalanya. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Matahari pagi menyinari rumah Fitri dengan lembut, menembus tirai kamar yang dihiasi bunga melati dan mawar putih. Dari kejauhan terdengar suara musik gamelan lembut yang dimainkan oleh para pengiring di halaman. Udara terasa berbeda, hangat, penuh harapan, dan sedikit tegang. Fitri duduk di depan cermin, mengenakan kebaya pengantin berwarna putih gading dengan rendah halus di setiap sisinya. Tangannya bergetar saat perias memasangkan mahkota bunga di kepalanya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, seorang wanita yang akan menikah, tapi hatinya berdebar tidak hanya karena bahagia, melainkan juga karena cemas. Fitri cantik sekali, bisik ibunya dengan mata berkaca-kaca sambil berdiri di belakangnya. Ayahmu pasti bangga. Fitri menatap bayangan ibunya di cermin dan tersenyum lemah. Terima kasih, Bu. Aku harap semua berjalan lancar. Ibu mengangguk, mencoba menenangkan diri meski terlihat gugup juga. Semua akan baik-baik saja. Ini hari bahagiamu, Nak. Namun di dalam hati, Fitri masih menyimpan keresahan. Sejak malam sebelumnya, Tony belum mengirim kabar apapun. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, padahal biasanya mereka masih sempat berkomunikasi untuk memastikan segala persiapan. Ia hanya bisa berharap semuanya baik-baik saja di pihak keluarga Tony. Sekitar pukul 9 pagi, suara mobil-mobil mulai terdengar di halaman rumah. Tamu undangan mulai berdatangan, sebagian besar keluarga besar dan tetangga. Fitri menunduk dalam doa, berusaha menenangkan dirinya. Pengantin pria sudah datang, teriak seseorang dari luar. Suara itu membuat semua orang bersorak gembira. Fitri menarik napas panjang. Ia menatap ibunya yang menggenggam tangannya erat. Waktunya, Fitri. Pelan-pelan ia berjalan keluar dari kamar menuju pelaminan. Setiap langkah terasa berat, tapi wajahnya tetap tersenyum. Semua mata tertuju padanya. Senyum, tatapan kagum, dan bisikan kekaguman terdengar di mana-mana. Di ujung ruangan, Tony berdiri gagah dengan jas abu-abu dan dasi hitam elegan. Ia tampak tampan, tapi ekspresinya dingin. Fitri mencoba tersenyum padanya, namun hanya mendapat anggukan datar sebagai balasan. Upacara berlangsung hikmat. Para tamu duduk rapi, suasana penuh haru. Ayah Fitri duduk di barisan depan, mengenakan batik sederhana, matanya berkaca-kaca menatap putrinya yang akan segera menikah. Namun, di tengah suasana sakral itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika sesi sungkeman dimulai, Fitri dan Tony bergantian mencium tangan orang tua masing-masing. Fitri menunduk hormat di hadapan orang tua Tony, sementara Tony melangkah ke arah ayah Fitri. Semua orang memperhatikan dengan hikmat, sampai tiba-tiba, Tony menarik kursi tempat ayah Fitri duduk dengan kasar. Ayah Fitri terjungkal ke lantai. Suara keras terdengar, membuat semua tamu menoleh kaget. Beberapa ibu menjerit kecil. Fitri langsung berdiri, matanya membulat, wajahnya pucat. Tony, apa yang kamu lakukan? Serunya panik sambil berlari ke arah ayahnya. Tony tersenyum sinis, menatap semua orang dengan dingin. Maaf, Pak, saya cuma bercanda. Bapak kan santai orangnya. Lagian, lebih enak di bawah, kan, Pak? Katanya dengan nada mengejek. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu yang tidak mengerti situasi, tapi sebagian besar terdiam. Fitri menatap Tony dengan tatapan tak percaya. Ayah Fitri perlahan berdiri dibantu beberapa orang. Wajahnya merah menahan malu, tapi ia berusaha tersenyum. Nggak apa-apa, Nak, mungkin cuma bercanda, ucapnya lirih. Fitri menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, hatinya seperti diremas. Ia tahu betul betapa ayahnya orang yang sangat menjaga harga diri, apalagi di depan orang banyak. Tapi Tony, bagaimana mungkin ia melakukan hal sekejam itu di hari pernikahan mereka sendiri? Ibu Fitri menatap Tony dengan tajam, tapi tak berkata apa-apa karena situasi masih di depan tamu. Suasana berubah tegang. Meskipun acara tetap berlanjut,
Senyum para tamu sudah tak selebar sebelumnya. Fitri menunduk sepanjang acara, menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang banyak. Ketika sesi foto bersama dimulai, Tony tetap bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Ia tertawa dengan teman-temannya, bahkan sempat melontarkan candaan kasar. Fitri hanya berdiri di sampingnya, seperti boneka, tanpa suara. Namun segalanya berubah ketika suara keras menggema dari pintu masuk gedung. Tony! Semua orang menoleh. Di sana berdiri seorang pria berumur sekitar 50-an dengan seragam kehormatan, Kolonel Santoso, ayah Tony. Wajahnya murka. Tony memucat. "Ah, ayah." Kolonel melangkah cepat ke tengah ruangan. Semua tamu menyingkir memberi jalan. Ia berhenti tepat di depan pelaminan dan menunjuk Tony dengan marah. "Kamu tahu siapa ayah dari Fitri ini?" Suaranya menggema keras. "Kamu baru saja menghina orang yang pernah menyelamatkan nyawaku di medan tugas. Dasar tidak tahu diuntung." Suasana hening total. Tak ada yang berani bersuara. Fitri menatap ayah Tony dengan bingung, sementara ayahnya sendiri terlihat menunduk pelan. Tak menyangka bahwa Kolonel Santoso mengenalnya. Semua mata kini tertuju pada Tony. Wajahnya memucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ah, ayah, aku." "Diam!" bentak Kolonel keras. "Kamu mempermalukan keluarga. Di depan tamu, di hari suci pernikahan, kamu menendang kehormatan orang yang sudah menolong ayahmu sendiri." Fitri menggigil. Hatinya hancur. Ia tak menyangka semua ini akan terjadi di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia menatap Tony, lalu menatap kedua orang tuanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam sekejap, semua kebahagiaan yang ia bangun runtuh. Tanpa pikir panjang, ia berdiri. Suaranya gemetar namun tegas. "Cukup. Aku tidak bisa melanjutkan ini." Semua orang tercengang. Tony menatapnya dengan mata terbelalak. "Fitri, kamu ngomong apa?" Fitri menatapnya dengan air mata mengalir deras. "Aku nggak bisa menikah dengan orang yang mempermalukan ayahku. Semua ini cukup sampai di sini." Ruangan terdiam. Hanya suara isak tangis Fitri yang terdengar. Kolonel Santoso menatapnya dengan sorot mata penuh penyesalan. "Nak Fitri, kamu gadis yang kuat. Kamu berhak untuk dihormati." Fitri menunduk, air matanya menetes membasahi lantai pelaminan. Semua orang terpaku pada keputusan besar itu. Hari yang dinanti, yang seharusnya jadi hari bahagia, berubah menjadi hari penuh air mata dan luka batin yang dalam. Dan di balik air matanya, Fitri tahu, hidupnya tidak akan lagi sama. Semua orang masih terdiam setelah kata-kata Fitri keluar dari bibirnya. Waktu seperti berhenti, udara seolah membeku di dalam gedung itu. Musik yang sedari tadi mengalun lembut kini terhenti, berganti dengan keheningan mencekam. Fitri berdiri tegak di pelaminan dengan air mata menetes di pipinya, sementara tangan kecilnya yang gemetar mencengkeram kebaya putih yang kini terasa berat dan menyesakan. Ia menatap Tony, lelaki yang dulu ia percayai sepenuhnya, dengan pandangan kosong. Tony masih mematung, wajahnya pucat, pandangan matanya tak fokus. Ia tidak menyangka Fitri akan berani membatalkan pernikahan di depan ratusan tamu. "Fitri, kamu gila ya? Ini acara besar. Semua orang nonton." Suaranya meninggi, nada marah dan malu bercampur. Fitri menatapnya dengan sorot mata penuh luka. "Aku lebih baik dipermalukan sekarang, daripada dipermalukan seumur hidup," katanya pelan tapi tegas. Beberapa tamu mulai berbisik, suasana semakin tak karuan. Ibu Fitri menangis di kursinya, sementara ayah Fitri berdiri pelan, menatap putrinya dengan mata penuh air. "Fitri," suaranya lirih, "kamu yakin, nak?" Fitri menoleh dan menatap ayahnya dengan air mata jatuh tanpa henti. "Aku nggak bisa, yah. Aku nggak bisa hidup dengan orang yang gak hormati ayah." Ayah Fitri menatapnya lama, lalu tersenyum lembut meski matanya berkaca-kaca. "Ayah bangga sama kamu," katanya lirih. Kalimat itu membuat Fitri terisak keras. Ia segera turun dari pelaminan, melepas mahkota bunga di kepalanya, lalu berjalan menuju ruang belakang sambil menahan tangis. Para tamu memberi jalan. Beberapa orang menunduk, sebagian menatap dengan iba, sementara yang lain berbisik-bisik. Tapi Fitri tak peduli. Langkah kakinya gontai,
Namun pasti. Di belakang, Tony mencoba mengejar. Fitri, kamu pikir dengan kabur semua selesai? Aku udah keluar uang banyak buat acara ini. Kamu bikin malu keluarga aku. Sebelum Tony sempat mendekat, Kolonel Santoso menahan bahunya dengan tegas. Cukup, Tony. Kamu sudah cukup mempermalukan diri sendiri, katanya dengan nada dingin namun berwibawa. Ayah? Ayah nggak ngerti. Aku cuma bercanda. Tony membela diri dengan wajah panik. Kolonel menatapnya tajam. Suaranya rendah namun menggetarkan. Bercanda? Kau menarik kursi seorang ayah pengantin wanita sampai terjatuh di depan semua orang, lalu menertawakannya. Dan itu ayah dari wanita yang kau cintai. Kalau itu bercanda, berarti kau belum cukup dewasa untuk menikah. Tony terdiam. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Wajahnya merah padam antara marah dan malu. Kolonel menatap Fitri yang kini ditenangkan oleh ibunya di ruang belakang. Air mata Kolonel menetes tanpa disadari. Ia berjalan mendekat, lalu menatap ayah Fitri dengan penuh penyesalan. Pak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Anak saya sudah mempermalukan keluarga Bapak. Padahal, dulu, kalau bukan karena Bapak, mungkin saya sudah tiada. Ayah Fitri menatap Kolonel heran. Bapak, maksudnya? Kolonel menarik napas panjang. Dulu di misi penyelamatan tahun 1998, saya terluka parah karena ledakan. Kalau bukan karena Bapak yang waktu itu relawan medis, saya nggak akan hidup. Saya masih ingat wajah Bapak waktu itu. Suaranya parau. Dan hari ini, anak saya justru menghina orang yang menyelamatkan nyawa saya. Suasana kembali hening. Para tamu menunduk. Ada yang menitikkan air mata. Ibu Fitri menggenggam tangan suaminya erat. Sementara Fitri hanya bisa terisak mendengar pengakuan itu. Kolonel menatap Tony dengan wajah kecewa yang dalam. Kau tidak hanya mempermalukan dia, tapi juga menodai rasa hormatku pada orang yang berjasa dalam hidupku. Tony menunduk. Suara tawa tamu yang dulu menertawakannya kini berganti dengan desis ketidaksukaan. Semua pandangan tajam mengarah padanya. Fitri berdiri pelan, wajahnya masih basah oleh air mata. Pak Kolonel, saya mohon maaf kalau kejadian ini bikin keluarga Bapak malu. Tapi saya nggak bisa pura-pura bahagia dengan seseorang yang merendahkan orang tua saya. Kolonel menggeleng. Kamu tidak perlu minta maaf, Nak. Justru saya yang berterima kasih karena kamu berani menjaga harga diri keluargamu. Fitri menunduk hormat. Suaranya bergetar. Terima kasih, Pak. Tak lama kemudian, Fitri meninggalkan gedung itu. Ia berjalan perlahan keluar, diiringi tatapan penuh iba dari para tamu. Langkahnya berat, tapi setiap langkah membawa kelegaan kecil di dadanya. Di luar, angin siang berhembus pelan, membawa harum bunga dari pelaminan yang baru saja ditinggalkannya. Ia menatap ke langit biru yang terasa begitu jauh. Di satu sisi, hatinya hancur. Impian, cinta, dan masa depan yang ia bayangkan bersama Tony runtuh dalam sekejap. Tapi di sisi lain, ada ketenangan yang aneh di dalam dirinya. Ia tahu, ia baru saja kehilangan seseorang yang tidak pantas untuk dirinya. Sesampainya di rumah, Fitri duduk di teras. Gaun putihnya kini tampak kusut. Riasannya luntur oleh air mata, namun wajahnya terlihat lebih tenang. Ibu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Fitri, kamu yakin? Suara ibu lirih namun lembut. Fitri mengangguk pelan. Aku lebih baik kehilangan satu orang yang salah, daripada kehilangan harga diriku sendiri, Bu. Ibu menatapnya lama, lalu memeluknya erat. Kamu kuat, Nak. Dan ayahmu, dia bangga. Air mata Fitri kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan yang datang setelah keberanian. Di kejauhan, matahari mulai condong ke barat. Sinarnya lembut menyinari wajah Fitri. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia berubah menjadi hari luka. Tapi juga hari pembebasan. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah setelah ini. Akan ada cibiran, gosip, dan pandangan sinis dari banyak orang. Tapi Fitri sudah siap. Ia lebih memilih berjalan sendirian dengan harga diri utuh, daripada hidup bersama seseorang yang tidak tahu makna hormat dan cinta. Dan di balik luka di gaun putihnya, ada kekuatan baru yang mulai tumbuh. Kekuatan seorang wanita yang belajar bahwa cinta sejati tidak boleh menginjak martabat keluarganya.
Sudah seminggu berlalu sejak hari itu. Hari di mana Fitri berdiri di pelaminan dengan air mata dan membatalkan pernikahannya di depan ratusan tamu. Tapi bayangan hari itu masih menghantuinya. Seperti film yang terus berputar di kepalanya. Setiap kali menutup mata, ia masih bisa mendengar suara kursi yang ditarik keras, tawa tamu yang berubah menjadi bisik-bisik, lalu suara ayah Tony yang berteriak lantang mengungkap kebenaran pahit. Semua itu masih terasa nyata. Namun di balik luka dan rasa malu yang begitu dalam, Fitri perlahan belajar untuk menerima semuanya. Pagi itu, Fitri duduk di teras rumah sambil memandangi halaman kecil di depan rumah. Di pangkuannya ada secangkir teh hangat yang kini sudah mulai dingin. Wajahnya masih pucat, tapi ada ketenangan yang mulai tumbuh di matanya. Dari dalam rumah terdengar suara ibu yang sedang menyiapkan sarapan, sementara ayah duduk di kursi tua sambil membaca koran. Suasana rumah sederhana itu terasa lebih tenang. Meski sesekali tetangga masih suka berbisik jika melihat Fitri lewat. Kasihan, sudah dandan cantik, batal kawin. Katanya calon suaminya anak kolonel, kok bisa dibatalin? Ya mungkin bukan jodoh. Fitri mendengar semua itu, tapi ia sudah tidak terlalu peduli lagi. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi ia tahu satu hal, ia telah memilih jalan yang benar. Saat sarapan, ibu duduk di depannya sambil memperhatikan anaknya yang tampak murung. Fitri, kamu jangan terlalu dipikirin omongan orang. Nanti malah sakit, ucapnya lembut. Fitri tersenyum tipis. Aku nggak apa-apa, Bu. Cuma masih kepikiran aja. Rasanya masih nggak percaya semuanya udah berakhir. Ayah menurunkan korannya, menatap Fitri dengan pandangan penuh kasih. Nak, kadang hidup memang nggak sesuai rencana kita. Tapi yang penting, kamu udah jujur sama hatimu. Itu jauh lebih berharga daripada memaksakan bahagia dengan orang yang salah. Fitri menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Ayah nggak malu karena aku batal nikah di depan orang banyak. Ayah menggeleng pelan, lalu tersenyum lembut. Justru ayah bangga. Karena kamu berani membela harga diri ayah dan keluarga ini. Kamu anak yang punya hati. Air mata Fitri akhirnya jatuh. Ia berdiri dan memeluk ayahnya erat. Maaf ya, Yah, udah bikin malu. Ayah mengusap rambut putrinya. Malu itu kalau kita salah, Nak, tapi kamu nggak salah. Hari-hari berikutnya, Fitri mulai mencoba bangkit. Ia kembali membantu ibunya di toko kecil mereka. Setiap pagi, ia membuka tirai toko, menyusun barang dagangan, dan menyapa pelanggan dengan senyum yang perlahan kembali. Namun tak bisa dipungkiri, ada hari-hari di mana ia merasa lemah. Ada saat-saat di mana ia menangis sendirian di kamar, memandangi gaun putih yang masih tergantung di lemari. Ia belum sanggup membuangnya, karena bagi Fitri, gaun itu bukan hanya simbol kegagalan, tapi juga pengingat akan keberaniannya. Suatu sore, saat Fitri sedang merapikan barang di toko, seseorang masuk. Pria itu mengenakan pakaian rapi, berwajah ramah namun terlihat tegas. Ia menunduk sopan. Permisi, saya boleh bicara sebentar dengan Mbak Fitri? Fitri menoleh dan menatapnya bingung. Saya Fitri. Maaf, Bapak siapa? Pria itu tersenyum lembut. Saya Rendra, ajudan Kolonel Santoso. Saya diutus beliau untuk menyampaikan sesuatu. Fitri terkejut. Dari ayahnya Tony. Rendra mengangguk. Betul. Beliau ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Katanya, beliau belum tenang sebelum Mbak Fitri tahu seberapa besar penyesalan beliau atas sikap anaknya. Fitri terdiam sejenak. Hatanya bergetar. Pak Kolonel nggak perlu repot. Tapi beliau bersikeras, sahut Rendra cepat. Katanya, beliau ingin datang sendiri besok sore kalau Mbak Fitri berkenan menerima. Fitri menarik napas panjang, menatap lantai. Ia tak tahu harus merasa apa. Bagian dari dirinya masih terluka karena nama Tony. Tapi bagian lain tahu bahwa ayah Tony bukan orang jahat. Ia justru orang yang telah membela kehormatannya. Akhirnya, Fitri mengangguk pelan. Baik, besok sore saya di rumah. Keesokan harinya, menjelang sore, mobil hitam berhenti di depan rumah Fitri. Kolonel Santoso turun dengan pakaian sederhana, tidak mengenakan seragam. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menunjukkan ketulusan. Ayah Fitri menyambutnya di teras,
berjabat tangan erat seperti dua orang lama yang saling menghargai. "Pak Santoso, terima kasih sudah mau datang," ucap ayah Fitri pelan. Kolonel menggeleng. "Harusnya saya yang berterima kasih, Pak, karena Bapak sudah mendidik anak sebaik Fitri." Fitri keluar dari dalam rumah, wajahnya tegang tapi sopan. Ia menunduk memberi salam. "Selamat sore, Pak." Kolonel menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak Fitri, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya gagal mendidik Tony jadi laki-laki yang tahu menghargai. Sejak hari itu, saya tidak bisa tidur dengan tenang." Fitri menatapnya dengan lembut. "Pak Kolonel tidak perlu meminta maaf. Bapak sudah cukup menegakkan kebenaran waktu itu. Saya justru berterima kasih." Kolonel menunduk, menahan haru. "Saya berjanji, Nak, anak saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Sekarang dia sedang saya kirim ke pelatihan luar daerah, biar belajar menghormati orang." Fitri terdiam, menatap lantai. "Saya tidak dendam, Pak. Hanya, mungkin butuh waktu untuk sembuh." Kolonel tersenyum. "Itu wajar, Nak. Tapi saya percaya kamu akan bahagia nanti. Tuhan selalu punya rencana lebih indah untuk orang yang sabar." Air mata Fitri mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Setelah Kolonel pergi, Fitri duduk di teras sambil memandangi langit sore yang berwarna oranye keemasan. Angin berhembus lembut, membawa bau tanah dan bunga melati. Untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, Fitri merasa damai. Ia tahu hidupnya belum selesai. Masih banyak luka yang harus disembuhkan. Tapi ia tidak lagi takut. Ia telah melalui hari terberat dalam hidupnya dan masih berdiri. Itu saja sudah cukup menjadi alasan untuk terus melangkah. Dan di dalam hatinya, Fitri berbisik lirih. "Terima kasih, Tuhan, karena di balik semua ini, Engkau ajarkan aku arti harga diri dan keberanian." Pagi itu, langit begitu cerah. Burung-burung berkicau riang seakan ikut merayakan kebahagiaan Fitri dan Tony. Hari yang mereka nanti selama berbulan-bulan akhirnya tiba, hari pernikahan mereka. Dari luar rumah, terdengar suara tamu dan kerabat yang datang satu persatu, mengenakan pakaian terbaik mereka. Fitri berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin, mengenakan kebaya putih gading yang membuatnya tampak anggun dan bersinar. Di belakangnya, ibunya sibuk memperbaiki kerudungnya, sementara sahabat-sahabatnya berusaha menenangkan kegugupannya. "Fit, kamu cantik banget. Mas Tony pasti nggak akan bisa berhenti senyum nanti," ujar Rani, sahabat dekat Fitri yang sejak pagi setia menemaninya. Fitri tersenyum kecil, tapi di matanya terselip gugup. "Aku cuma takut ada yang salah, Ran. Aku pengin semua berjalan lancar. Aku pengin ayah dan ibu bahagia hari ini." Ibunya menepuk pundaknya lembut. "Semua akan baik-baik saja, Nak. Percaya sama Allah. Hari ini adalah hari kamu memulai kehidupan baru. Ayahmu pun sudah dari tadi di kursi tamu depan. Senyum terus." Fitri mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia bersyukur. Ayahnya, Pak Rudi, memang sempat sakit beberapa waktu lalu, tapi ia memaksa ingin datang di hari bahagia anak sematawayangnya ini. Fitri tahu, melihat putrinya menikah adalah impian terbesar sang ayah. Sementara itu, di ruangan depan, Tony tengah bersiap dengan jas hitam elegan. Ia terlihat percaya diri, dikelilingi oleh teman-teman dan keluarganya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya pagi itu. Sebuah kesombongan kecil yang bahkan keluarganya pun mulai sadar. "Ton, jangan terlalu santai. Ingat, ini bukan acara kumpul-kumpul, ini akad nikah," ucap ibunya dengan nada setengah mengingatkan. Tony hanya tersenyum miring. "Iya, Bu. Tenang aja. Aku tahu apa yang aku lakuin. Semua mata bakal lihat aku hari ini." Acara akad nikah pun dimulai. Suasana haru dan hangat terasa di ruangan yang dihiasi bunga-bunga putih dan lampu temaram keemasan. Fitri duduk di sisi wanita, sementara Tony duduk berhadapan dengan penghulu. Di samping Tony, duduk Pak Rudi, ayah Fitri yang berwajah lembut dan tampak bahagia. Ketika penghulu mulai membaca ijab kabul, semua mata tertuju pada Tony. Namun saat penghulu meminta Tony berdiri untuk menandatangani buku nikah, kursi di sampingnya harus dipindah sedikit. Dan disinilah semuanya berubah. "Pak, bisa geser dikit? Kursinya ganggu,"
Ujar Tony setengah berbisik pada ayah Fitri. Tapi Pak Rudi agak lambat berdiri karena kakinya yang masih lemah. Dengan nada setengah bercanda namun kasar, Tony tertawa kecil dan berkata, "Wah, lama banget berdirinya, Pak. Saya bantu ya." Seketika, ia menarik kursi ayah Fitri terlalu keras hingga kursi itu tergelincir. Tubuh Pak Rudi pun terjatuh ke belakang, menimbulkan suara keras di tengah ruangan yang hening. "Pak!" teriak Fitri panik, langsung berlari menghampiri ayahnya yang terjatuh di lantai. Suasana berubah kacau. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa tertawa kecil karena Tony dengan enteng berkata sambil tertawa, "Waduh, maaf ya, Pak. Hehe, lebih enak di bawah kan, Pak?" Tawa ringan dari sebagian tamu terdengar. Tapi Fitri menatap Tony dengan mata membelalak, antara tak percaya dan marah. Ibunya ikut panik, membantu Pak Rudi berdiri, sementara wajah ayah Fitri memucat, menahan malu dan sakit. "Ton, kamu keterlaluan," seru Rani pelan di sisi Fitri. Tapi Tony malah menyeringai, seolah tak terjadi apa-apa. "Ah, cuma bercanda, kok. Jangan terlalu serius. Namanya juga suasana bahagia," katanya enteng. Fitri tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk, menahan tangis di depan semua orang. Namun suasana berubah drastis ketika suara langkah berat terdengar di belakang ruangan. Semua tamu menoleh. Seorang pria parubaya dengan pakaian dinas kehormatan tentara masuk ruangan dengan wajah tegas dan sorot mata tajam. Dialah Kolonel Santoso, ayah Tony. Begitu melihat ayah Fitri yang terjatuh, Kolonel Santoso segera melangkah cepat dan menatap Tony dengan mata membara. "Apa yang kamu lakukan, Tony?" Suaranya keras, menggema di seluruh ruangan. Semua tamu langsung terdiam. Tony terkejut. "Pak, ini cuma bercanda kok, Pak. Jangan dibesar-besarin." Namun Kolonel Santoso membentak. Suaranya bergetar menahan marah. "Bercanda? Kamu tahu siapa orang yang kamu rendahkan barusan? Orang itu, Tony, orang yang pernah menyelamatkan nyawaku di medan operasi waktu aku hampir mati." Semua mata menatap Tony dengan pandangan tercengang. Fitri membeku. Ia tak menyangka bahwa ayahnya ternyata punya sejarah panjang dengan Kolonel Santoso. Kolonel itu mendekati Pak Rudi dan langsung membantu menegakkan tubuhnya dengan hormat. "Pak Rudi, saya tidak tahu kalau ini Bapak. Maaf, saya terlambat datang. Tapi anak saya, sungguh tidak tahu diri." Tony mulai gemetar. "Pak, aku..." "Diam," potong Kolonel Santoso dengan nada tajam. "Kamu mempermalukan orang yang berjasa pada keluarga kita di depan semua orang. Aku malu punya anak sepertimu." Fitri tak tahan lagi. Air matanya menetes. Ia menatap Tony dengan tatapan hancur. Semua yang ia bayangkan tentang cinta, tentang kehidupan baru yang indah, runtuh seketika. Dengan suara bergetar, Fitri berdiri, melepaskan kerudung pengantin dari kepalanya. "Aku nggak bisa lanjut, Ton. Aku nggak bisa menikah dengan orang yang menghina ayahku." Semua orang terdiam. Tony mencoba menahan. "Fitri, aku salah. Aku nggak bermaksud." Namun Fitri menatapnya dengan tegas. "Kamu mempermalukan keluargaku di depan semua orang. Dan sekarang aku sadar, kamu bukan laki-laki yang aku kenal selama ini." Ibunya menangis. Kolonel Santoso menunduk dengan wajah kecewa. Sementara Tony hanya bisa berdiri kaku di tengah ruangan yang kini penuh bisik-bisik tamu. Fitri menggandeng tangan ayahnya yang masih lemah, dan dengan langkah perlahan namun pasti, ia meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Langit yang tadi cerah kini mendung. Hari yang seharusnya jadi hari bahagia berubah jadi awal luka yang dalam. Dan di dalam hati Fitri, sesuatu retak tanpa bisa diperbaiki lagi. Suasana rumah Fitri sore itu begitu sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada musik, hanya suara detik jam dinding yang terasa begitu lambat, seperti menertawakan kesedihan yang memenuhi ruangan itu. Di atas meja tamu, masih ada sisa bunga tangan pengantin yang layu, bukti dari pesta yang tak pernah benar-benar terjadi. Fitri duduk di ruang tamu, masih mengenakan kebaya putihnya yang kini kusut. Riasannya sudah luntur karena air mata yang tak berhenti mengalir sejak siang. Di sampingnya, ibunya duduk dengan wajah sendu, menatap putrinya dengan perasaan campur aduk antara sedih dan marah. "Fitri, kamu yakin dengan keputusanmu tadi?" tanya ibunya pelan, suaranya bergetar. Fitri mengangguk tanpa menoleh.
Aku nggak sanggup, Bu. Aku nggak bisa hidup sama orang yang ngerendahin ayah. Di depan semua orang lagi. Aku lebih baik gagal nikah daripada terusin hidup sama laki-laki kayak dia. Ibunya menarik napas panjang, menahan air mata yang sudah menggenang di matanya. Ibu tahu kamu benar, Nak. Tapi ibu juga kasihan sama kamu. Semua orang udah tahu. Besok pasti berita ini nyebar kemana-mana. Orang-orang akan ngomongin kamu. Fitri menunduk, menatap jemarinya yang gemetar. Biarlah, Bu, biar orang ngomong apapun. Aku nggak peduli. Yang penting, aku masih punya harga diri. Di kamar sebelah, terdengar batuk lemah ayahnya. Fitri segera bangkit dan menghampirinya. Pak Rudi terbaring di ranjang. Wajahnya masih pucat. Saat melihat Fitri masuk, ia tersenyum kecil. Meskipun tampak jelas ia berusaha menahan rasa sakit di tubuhnya. Ayah? Fitri menggenggam tangan ayahnya erat. Maafin Fitri ya. Yah, semua ini terjadi gara-gara Fitri. Pak Rudi menggeleng pelan. Jangan ngomong begitu. Nak, ayah justru bangga sama kamu. Kamu berani. Kamu pilih harga diri daripada kehormatan palsu. Air mata Fitri kembali mengalir deras. Tapi aku malu. Yah, semua tamu lihat aku batal nikah di depan mereka. Biarlah, jawab Pak Rudi lembut. Lebih baik kamu malu sehari, daripada sengsara seumur hidup. Laki-laki yang gak bisa hormatin orang tua, apalagi orang tua calon istrinya, gak pantas dijadikan suami. Fitri terisak di pelukan ayahnya. Kata-kata itu menenangkan, tapi juga menusuk. Karena di lubuk hatinya, masih ada cinta untuk Tony, meskipun kini sudah berubah jadi luka. Sementara itu, di rumah keluarga Tony, suasana tak kalah tegang. Kolonel Santoso berdiri tegak di ruang tamu dengan wajah dingin, sementara Tony duduk di sofa menunduk. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan tadi? Suara Kolonel Santoso bergema tegas. Kamu bukan cuma mempermalukan keluarga perempuan itu, tapi juga mempermalukan aku di depan banyak orang. Pak, aku nggak sengaja. Aku cuma bercanda. Aku nggak tahu kalau dia orang yang pernah nyelamatin Papa. Seru Tony mencoba membela diri. Kolonel menatapnya tajam. Itu bukan alasan. Seorang laki-laki sejati nggak perlu tahu siapa orang itu dulu baru bersikap hormat. Kamu sudah keterlaluan, Ton. Fitri benar membatalkan pernikahan kalian. Aku pun mendukung keputusannya. Tony terperanjat. Papa lebih bela orang lain daripada anak sendiri. Orang itu bukan sembarang orang, bentak Kolonel. Dia penyelamat nyawaku. Tanpa dia, aku mungkin udah nggak hidup hari ini. Dan kamu malah mempermalukan dia di depan semua orang. Tony tak bisa membalas. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Ia merasa malu, tapi juga kesal karena merasa dipermalukan di depan banyak orang. Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah, ucap Kolonel dengan nada dingin. Pikirkan sikapmu. Aku nggak mau punya anak yang arogan dan tidak tahu hormat. Tony menatap ayahnya tak percaya. Pak, jangan begini. Tapi Kolonel hanya berpaling dan berkata dengan suara datar, pergi sebelum aku benar-benar marah. Tony meninggalkan rumah malam itu dengan wajah muram, sementara hujan mulai turun deras. Di dalam mobil, ia menatap cincin yang masih ia genggam di tangan. Air matanya menetes, bukan karena penyesalan sepenuhnya, tapi karena harga dirinya terluka. Fitri, kenapa kamu tega ninggalin aku di depan semua orang? Gumamnya lirih, padahal dialah yang memulai semuanya. Sementara itu, Fitri masih terjaga di kamarnya. Hujan turun dengan deras di luar jendela. Ia duduk menatap foto lamaran mereka di meja rias. Wajah mereka berdua dulu penuh kebahagiaan, seolah tak pernah ada luka di antaranya. Kenapa kamu berubah, Ton? Bisiknya pelan. Kenapa kamu harus begitu di hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia kita? Tangisnya pecah lagi. Tapi kali ini bukan tangis karena kehilangan, melainkan karena kesadaran bahwa cinta saja tidak cukup untuk membangun pernikahan. Diperlukan rasa hormat, empati, dan kesopanan, sesuatu yang Tony telah buang jauh-jauh. Malam itu, Fitri menulis sesuatu di buku hariannya. Aku bukan wanita gagal. Aku hanya wanita yang memilih untuk tidak menikah dengan laki-laki yang tidak tahu menghargai orang tuaku. Luka ini akan sembuh, tapi kehormatan akan tetap aku jaga. Ia menutup buku itu perlahan,
lalu memandangi langit malam di luar jendela. Hujan masih turun, tapi ia tahu, besok pagi akan ada pelangi. Namun di luar sana, Tony yang kehilangan segalanya justru mulai tenggelam dalam penyesalan yang ia sendiri ciptakan. Dan kisah mereka belum berakhir. Sudah 2 minggu berlalu sejak hari pernikahan itu dibatalkan. Waktu berjalan lambat bagi Fitri, tapi di sisi lain terasa begitu berat bagi Tony. Kedua keluarga kini hidup dalam suasana berbeda. Satu rumah dipenuhi ketenangan yang penuh luka, dan satu lagi dipenuhi penyesalan serta rasa malu yang membakar. Di rumah Fitri, pagi itu suasananya tenang. Fitri duduk di teras rumah sambil menyapu daun-daun yang gugur. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Namun matanya mulai menatap dunia dengan lebih tegar. Rambutnya diikat sederhana, dan kebaya putih yang dulu ia kenakan di hari pernikahan kini tergantung di lemari. Belum juga ia berani melihatnya lagi. Ibunya menghampiri dari dalam rumah, membawa secangkir teh hangat. Fitri, minum dulu. Sejak tadi pagi kamu belum makan. Fitri tersenyum lemah. Iya, Bu. Makasih. Ia menatap teh itu lama, seperti mencari ketenangan di dalam uap hangat yang naik perlahan. Ibunya duduk di sampingnya. Kamu udah lebih tenang sekarang, Nak? Fitri mengangguk pelan. Sedikit, Bu. Kadang masih kepikiran. Tapi aku udah nggak marah lagi. Aku cuma kecewa. Aku nggak nyangka orang yang aku percaya bisa berubah secepat itu. Ibunya mengelus punggung tangan Fitri lembut. Wajar kamu kecewa. Tapi percayalah, waktu akan sembuhkan semua. Tuhan punya rencana yang lebih indah buat kamu. Kamu nggak salah, Fitri. Kamu cuma terlalu tulus ke orang yang belum pantas. Fitri menunduk, menahan air mata yang kembali menggenang. Ia ingin melupakan semuanya. Tapi bayangan wajah Tony masih sering muncul di pikirannya. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di pinggir kota, Tony hidup dalam kesepian. Sejak diusir oleh Kolonel Santoso, ia kehilangan banyak hal. Pekerjaannya, kepercayaan orang tuanya, dan juga wanita yang seharusnya menjadi istrinya. Ia duduk di atas kasur tipis, menatap selembar foto lamaran mereka yang mulai kusam. Suaranya serak ketika ia berbicara pada dirinya sendiri. Fitri, aku nyesel. Aku benar-benar nyesel. Ia teringat kembali bagaimana tawa tamu menggema di hari itu, bagaimana wajah Fitri berubah pucat, dan bagaimana ayahnya berteriak di depan semua orang. Setiap kali mengingat momen itu, dadanya terasa sesak. Tony mencoba menelepon Fitri beberapa kali, tapi nomor itu sudah diblokir. Ia bahkan mendatangi rumah Fitri 2 kali, tapi selalu ditolak dengan sopan oleh ibunya. Fitri belum siap bertemu kamu, Tony. Lebih baik kamu jangan ganggu dulu, kata ibunya waktu itu dengan nada tegas namun tetap sopan. Sejak saat itu, Tony hanya bisa menatap dari jauh. Setiap pagi, ia sengaja melewati jalan depan rumah Fitri, hanya untuk sekadar melihat sekilas sosok yang dulu sangat ia cintai. Tapi Fitri tidak pernah keluar. Hingga suatu sore, ia nekat berhenti di seberang rumah itu dan duduk di bangku taman kecil. Dari kejauhan, ia melihat Fitri sedang menjemur pakaian. Wajahnya terlihat tenang, meski tatapannya masih sayu. Tony berdiri. Hatinya berdebar. Ia ingin menghampiri, tapi langkahnya tertahan. Aku nggak pantas, gumamnya lirih. Tapi Tuhan seperti mempertemukan mereka dengan cara lain. Saat itu, Fitri menoleh, dan mata mereka bertemu. Sekejap waktu terasa berhenti. Fitri tampak terkejut. Lalu wajahnya berubah datar. Ia menunduk dan masuk ke dalam rumah tanpa berkata apapun. Tony terdiam lama. Angin sore meniup pelan rambutnya, membawa perasaan hampa yang menyesakkan dada. Kamu berhak benci aku, Fitri, katanya lirih. Tapi izinkan aku menebus semuanya. Malamnya, Tony menulis surat panjang. Tulisannya bergetar, kertasnya basah oleh air mata. Fitri, aku tahu aku nggak pantas lagi datang ke hidupmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku nggak sadar, candaan bodohku hari itu menghancurkanmu, menghancurkan keluarga kita berdua. Aku salah. Aku sombong. Aku lupa kalau cinta itu bukan soal pamer di depan orang, tapi soal rasa hormat dan tanggung jawab. Aku kehilangan segalanya, Fitri. Tapi yang paling berat bukan kehilangan harta atau pekerjaan, melainkan kehilangan kamu.
Kalau waktu bisa diulang, aku lebih baik dipermalukan sendiri daripada mempermalukan ayahmu. Aku cuma minta satu hal. Maaf. Aku tahu kamu gak akan balik lagi, tapi biarkan aku minta maaf dengan tulus. Ia memasukkan surat itu ke dalam amplop dan menitipkannya pada Rani, sahabat Fitri. Rani sempat ragu, tapi akhirnya menerimanya. Keesokan harinya, Fitri menerima surat itu. Ia membacanya di kamarnya dengan air mata berlinang. Setiap kalimat terasa jujur, penuh penyesalan, tapi juga penuh keterlambatan. Ia menutup surat itu dan menatap keluar jendela. Di luar sana, hujan turun lagi, seperti hari saat pernikahannya batal. Tapi kali ini, Fitri merasa berbeda. Hatinya memang masih perih, tapi tak lagi penuh amarah. "Terima kasih, Ton," bisiknya pelan. "Tapi maaf. Maafku bukan berarti aku mau kembali." Ia membakar surat itu perlahan, membiarkan asapnya hilang bersama kenangan. "Aku maafin kamu, tapi aku juga harus belajar maafin diriku sendiri." Sementara di kejauhan, Tony berdiri di tepi jalan, menatap langit yang kelabu. Ia tak tahu bahwa Fitri sudah membaca suratnya. Ia tak tahu bahwa wanita itu akhirnya memaafkannya. Tapi entah mengapa, di dalam hatinya, ia merasa sedikit lebih ringan. Kadang, penyesalan tak selalu memperbaiki segalanya. Tapi dari penyesalan, seseorang bisa belajar untuk tak mengulang kesalahan yang sama. Fitri menatap foto keluarganya, lalu berkata lirih, "Aku akan lanjut hidup, Yah. Aku akan bahagiakan kalian, tanpa harus menikah dengan orang yang salah." Langit sore itu perlahan cerah. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Fitri tersenyum. Kecil, namun tulus. Namun di hati kecil Tony, bayangan Fitri masih hidup. Ia belum menyerah. Dalam diam, ia berjanji suatu hari akan menebus semua luka yang ia buat. Dan takdir seolah belum selesai menulis kisah mereka. Hari itu datang lebih cepat dari yang Amira bayangkan. Semua kepura-puraan yang selama ini ia jalani bersama Bagus akhirnya mencapai ujungnya. Kontrak mereka telah selesai, dan seharusnya semua kembali seperti semula, hidup masing-masing, tanpa ikatan, tanpa kebohongan. Namun, hati manusia tidak sesederhana itu. Sudah sebulan setelah resepsi pernikahan mereka yang mewah itu. Di mata dunia, mereka adalah pasangan bahagia. Setiap kali keluarga Amira datang berkunjung, mereka selalu menampilkan senyum dan sikap mesra, seolah cinta mereka nyata. Tapi di balik pintu kamar, dua hati itu mulai gamang. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang seharusnya tak ada di antara mereka, perasaan yang tak lagi sekadar pura-pura. Pagi itu, Amira berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan wajah lelah. Gaun santai berwarna krem melekat di tubuhnya, rambutnya diikat sederhana. Ia tampak dewasa dan tenang, tapi matanya menyimpan keresahan. Bagus keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan kaos putih dan celana panjang. Ia menatap Amira lewat pantulan cermin. "Kamu kelihatan capek," ucapnya pelan. Amira tersenyum tipis. "Mungkin karena banyak pikiran." "Mikirin apa?" tanya Bagus sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Amira menarik napas dalam-dalam. "Tentang kita." Bagus menghentikan gerakannya. "Kita." "Kontrak kita." "Bagus," jawab Amira lirih. "Sebentar lagi selesai. Dan aku masih belum tahu harus bagaimana setelah ini." Bagus mendekat, berdiri di belakangnya. "Bukannya dari awal kamu sudah yakin dengan keputusanmu?" "Aku yakin waktu itu," katanya menunduk. "Tapi sekarang, aku nggak tahu lagi." Keheningan panjang menggantung di antara mereka. Hanya suara kipas angin yang terdengar berputar pelan. Bagus menatap wajah Amira lewat pantulan cermin. Lembut, tapi kuat. Wanita itu bukan lagi gadis pemalu yang dulu menangis karena dihina keluarganya. Ia sudah berubah. Tapi perubahan itu justru membuat Bagus semakin sulit menjaga jarak. "Amira," katanya akhirnya, "kalau semua ini selesai, kamu mau kita tetap berhubungan?" Amira menatapnya lewat pantulan. "Berhubungan?" "Ya, maksudku, bukan sebagai pasangan pura-pura, tapi..." Suaranya melemah. "Aku nggak tahu, mungkin teman." Amira menatap mata Bagus lama sekali. "Kamu yakin cuma teman?" tanyanya pelan, tapi suaranya menggigit. Bagus tak bisa menjawab. Matanya goyah.
Amira tersenyum getir. Aku tahu, Bagus. Aku juga ngerasain. Tapi kita harus realistis. Hidup ini bukan drama romantis. Kamu punya masa lalu, aku juga. Kita cuma dua orang yang terjebak keadaan. Bagus menunduk. Tapi aku nggak pura-pura lagi. Mir, aku beneran jatuh cinta. Kata-kata itu menghantam hati Amira seperti badai. Ia membalikkan tubuh, menatap langsung ke arah Bagus. Kamu jangan ngomong begitu. Suaranya bergetar. Jangan bikin semuanya tambah sulit. Bagus memegang bahunya lembut. Aku nggak bisa diam aja. Amira, aku tahu awalnya cuma uang. Tapi setiap hari bareng kamu, aku belajar banyak. Kamu kuat, kamu sabar, kamu tulus. Aku nggak pernah nemu perempuan kayak kamu sebelumnya. Air mata mulai menggenang di mata Amira. Tapi kita punya batas, Bagus. Kita nggak boleh campurin perasaan di antara kesepakatan ini. Kesepakatan apalagi yang tersisa kalau perasaanku udah nyata? Bagus menatapnya dalam. Kamu bisa bohong sama kontrak, tapi nggak bisa bohong sama hatimu sendiri. Air mata Amira jatuh tanpa bisa ditahan. Aku takut, Bagus. Aku takut semua ini cuma sementara. Takut kalau nanti kamu pergi, aku nggak bisa balik seperti dulu. Bagus memegang wajahnya lembut. Aku nggak akan pergi. Waktu seolah berhenti. Hening, hanya napas mereka berdua yang terdengar. Dalam sekejap, dunia seolah lenyap. Hanya tersisa dua hati yang saling mengaku dalam kejujuran yang terlambat. Namun, takdir selalu punya cara lain untuk menguji cinta. Hari itu, Amira menerima telepon dari ibunya. Amira, besok keluarga besar mau datang. Katanya mau bahas soal masa depan kalian. Kalian harus siap. Mata Amira membesar. Maksud Mama? Masa depan kami? Iya. Mereka mau tahu kapan kalian punya anak, rencana tinggal di mana, dan... Amira langsung memutus sambungan, dadanya sesak. Ia tahu, sandiwara mereka tak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Malam itu, Amira dan Bagus duduk di ruang tamu, diam. Tak ada yang berani membuka pembicaraan. Sampai akhirnya Amira berkata lirih, kita harus akhiri semuanya besok. Bagus menatapnya. Amira. Nggak ada tapi. Kita udah terlalu jauh. Aku nggak mau bikin kamu terjebak di hidupku. Kalau aku mau terjebak, potong Bagus dengan suara dalam. Kalau aku justru pengin di sini, di sisimu. Amira memalingkan wajah, menahan tangis. Jangan bikin aku tambah lemah, Bagus. Ia berdiri, melangkah ke kamar, meninggalkan Bagus yang hanya bisa memandangi punggungnya dengan tatapan hancur. Malam itu, Bagus tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, lalu berjalan ke balkon, menatap bintang yang redup. Dalam hati ia berjanji, besok akan ia buktikan bahwa cintanya bukan kepura-puraan. Keesokan harinya, saat keluarga besar datang, Bagus berdiri di tengah ruang tamu dengan keberanian yang belum pernah Amira lihat sebelumnya. Maaf, semuanya, katanya lantang. Aku ingin ngomong sesuatu. Semua menatapnya, termasuk Amira yang wajahnya tegang. Aku tahu pernikahan ini dimulai bukan karena cinta, lanjutnya. Tapi sekarang, aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku mencintai Amira. Sungguh. Aku nggak mau lagi berpura-pura hanya demi menjaga penampilan di depan kalian semua. Aku mau bersama dia karena aku ingin, bukan karena uang. Ruangan itu hening. Hanya terdengar helaan napas berat dari semua yang hadir. Amira menunduk, air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena haru. Bagus menatapnya lembut. Kalau kamu masih mau, aku pengin mulai semuanya dari awal. Tanpa kontrak, tanpa kepura-puraan. Amira perlahan mendongak. Tatapan mereka bertemu, penuh kejujuran dan cinta yang tumbuh dari luka. Dan di hari itu, untuk pertama kalinya, Amira tersenyum tanpa rasa takut. Ia menggenggam tangan Bagus erat, lalu berkata dengan suara bergetar. Mulai dari awal, ya. Bagus mengangguk. Mulai dari awal. Sementara di luar, angin berhembus lembut, membawa pergi semua kepura-puraan yang pernah ada, dan menggantinya dengan kejujuran yang akhirnya menemukan rumahnya.